Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan allazi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan wa faddalahu ala sairis syuhuri wal azman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Mengingatkan kita suatu peristiwa yang teramat sangat dahsyat yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, yaitu pada hari yang ke-17 daripada bulan Ramadan terjadi satu peperangan yang sangat dahsyat yang dinamakan Perang Badar. Perang yang menentukan akan kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin, agama Islam di masa yang akan datang. Saking dahsyatnya ini peperangan sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, andai kata tidak engkau menangkan kami ya Allah pada peperangan kali ini, maka tidak akan ada lagi besok orang yang akan menyembahmu. Kemudian setelah dari peperangan yang begitu dahsyat, yaitu peperangan Badar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan. Setelah pulang dari peperangan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adbarna min jihadil asghar wa aqbalna jihadal akbar. Kita telah kembali dari peperangan yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang besar. Para sahabat merasa heran lalu bertanya kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Apa yang dinamakan jihad akbar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadul akbar jihadun nafs. Jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Pada bulan suci Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang melawan hawa nafsu kita. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian daripada siksa Allah yang pedih, yaitu kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Yang demikian itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kalian, dan kalian semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang demikian itu kalian juga akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Hadirnya Ramadan memerintahkan kepada kita untuk berjuang melawan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita bunuh sebagaimana kita membunuh musuh-musuh, dan tidak bisa kita usir sebagaimana kita mengusir syaitan. Tetapi musuh yang ada, kata Rasulullah, di bawah tulang rusuk kita ini hanya bisa kita tundukkan, yaitu dengan membebaninya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan melemahkannya dengan menjalankan ibadah puasa, sehingga nafsu tersebut mampu untuk kita kendalikan dan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Menjadi alasan yang sangat logis, yang sangat istimewa, yang memang patut kita perjuangkan dengan segenap jiwa raga kita, dengan segenap fikiran dan harta kita, dengan segenap waktu kita, memperjuangkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, maka itu artinya kita telah memperoleh seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat. Bukankah kita telah melihat begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita melalui firman-Nya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur derajat seseorang itu dengan berapa banyak hartanya, dengan seberapa tinggi kedudukannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengukur kedudukan seseorang di sisinya, seberapa nilai ketakwaan kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, kesejahteraan, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman kepada Allah, berangkat dari dia yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah yang telah menciptakannya, yakin dia bahwa Allah yang telah memeliharanya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Kemudian dia yakin kepada Allah, hanya kepada Allah tempat dia menyembah, dan hanya kepada Allah tempat dia meminta segala sesuatunya. Kemudian dia juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya tempat dia kembali dan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dia lakukan di muka bumi Allah yang fana ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keyakinan tersebut, tidak hanya dia ucapkan lewat lisannya, tidak hanya terpatri di dalam hati sanubarinya, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia penuhi panggilan tersebut dengan penuh keyakinan kepada Allah dan semata-mata hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memperoleh satu pekerti yang teramat sangat istimewa, yaitu ketakwaan kepadanya. Saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah bersama dengan para sahabat di tanggal 17 bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemenangan kepada kita semua dalam berjuang melawan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin. Dan mudah-mudahan dengan Allah menjadikan kita orang yang muttaqin tersebut, kita menjadi mulia, kita akan menjadi mudah, kita akan menjadi bahagia di kehidupan dunia, terlebih ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.